Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa adalah ragam bahasa merupakan varian dari bahasa menurut pemakaian dan berbeda dengan varian dialek sesuai dengan pengguna. Variasi mungkin termasuk dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai sosiolinguistik lain, termasuk variasi bahasa standar itu sendiri. Variasi dalam tingkat leksikon seperti slang dan dialek sering dianggap terkait dengan gaya atau tingkat formalitas tertentu, meskipun penggunaannya kadang juga dianggap sebagai variasi atau keragaman saja. Adapun jenis-jenis ragam bahasa, jika ditinjau dari segi tempat, penutur, sarana, penggunaan dan suasana, maka dapat dilihat bagian ragam bahasa Indonesia itu berdasarkan contoh sebagai berikut. Tempat, contohnya dialek Jakarta, dialek Manado, dan lain sebagainya. Atau penutur, penutur itu disampaikan oleh golongan cendekiawan dan atau bukan golongan cendekiawan. Kemudian dari segi sarana, ragam lisan dan juga ragam tulisan dan bidang penggunaan, maka jenisnya terdiri dari ragam ilmu, ragam surat kabar, dan lain sebagainya. Dari segi suasana penggunaan, terbagi menjadi ragam resmi dan juga ragam santai. Adapun fungsi ragam bahasa, yaitu diantaranya mampu menyatukan berbagai macam bahasa yang beragam di Indonesia. Kemudian menjadi speaker Indonesia di kancah dunia, menjadi simbol kebanggaan nasional dan juga simbol identitas nasional. Ragam bahasa mampu menyatukan berbagai kelompok etnis, juga sebagai pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Terkait penyebab keragaman bahasa, diantaranya dikarenakan faktor budaya ataupun letak geografis suatu wilayah atau daerah. Yang kedua, adanya penyebab keragaman bahasa itu karena faktor ilmu pengetahuan dan juga karena disebabkan oleh adanya faktor sejarah. Jenis ragam bahasa bisa kita klasifikasikan menjadi minimal 3 jenis. Yang pertama berdasarkan media atau lisan dan tertulis, berdasarkan penutur, kemudian berdasarkan persoalan yang akan disampaikan. Kita lihat klasifikasi ragam bahasa menurut Alwi. Perbedaan antara ragam standar dan non-standar dan juga semi-standar dilakukan berdasarkan topik yang sedang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, lingkungan ataupun situasi saat pembicaraan terjadi. Sedangkan ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar dan non-standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata sapaan dan juga kata ganti, penggunaan kata tertentu, penggunaan imbuhan, penggunaan kata sambung atau konjungsi, dan penggunaan fungsi yang lengkap. Jika kita lihat ragam bahasa dari segi penutur, maka
dikelompokkan menjadi berdasarkan dialek daerah, kemudian berdasarkan pendidikannya, dan berdasarkan sikap dari penuturnya. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Dia dihukum karena melakukan tindak pidana, masuk dalam ragam hukum. Setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon, masuk dalam ragam bisnis. Cerita itu menggunakan unsur flashback, masuk dalam ragam sastra. Anak itu menderita penyakit koorsior, ragam kedokteran. Penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif, ragam psikologi. Demikian pemaparan tentang materi ragam bahasa. Dan berdasarkan pemaparan materi ragam bahasa tadi, mahasiswa diminta untuk jelaskan kenapa ragam bahasa begitu penting dalam komunikasi nasional dan juga internasional. Jelaskan dalam maksimal 3 paragraf, jawaban ditulis tangan yang rapi, lalu di-upload pada forum 3. Demikian perkuliahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.